Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anakku, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 ya. Baik anak-anakku, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa sholat dan beribadah ya. Jangan lupa sunnahnya, sholat duha, dan yang belum melaksanakan sholat subuh untuk segera melaksanakan sholat subuh ya. Untuk yang kedua, tetap jangan lupa absen di grup WA dan Google Classroom. Tugasnya sudah disampaikan di sana semua. Semoga tetap bisa melaksanakan seluruh kegiatan dan tugas dari pelajaran Akidah Akhlak. Baik anak-anakku, mari kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita materi yang terakhir di bab yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah ya. Bab ini Bapak akan bahas tentang kesimpulan dari materi kita dan manfaat atau manfaat atau hikmah bagi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian akibat orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, ini kita akan membahas pertemuan yang terakhir ini ya. Baik anak-anakku, langsung saja ya. Jadi dari sini kita bahas. Baik. Nah, dari hadis ya, hadis Nabi yang mengatakan al-imanu billahi iqra'u rubisyani ya, rubil lisani wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkani. Iman kepada Allah adalah ucapkan dengan lisan ya, iqra'u rubil lisani, kemudian wa tasdiqu bil qalbi, diyakini di dalam hati dengan hati, kemudian wa amalu bi arkani, dan diamalkan dengan anggota badan. Menurut riwayat Asy-Syairozzi dari Aisyah. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa iman itu mencakup 3 unsur, di mana ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 1. Adanya pengakuan yang diucapkan dengan lisan ya, lisan. Kemudian adanya pembenaran keyakinan dalam hati, yakin benar-benar bahwa Allah itu satu, Allah itu ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, siapa sih betul ada Allah dan siapa sih Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian adanya pengamalan yang dilakukan oleh badan yang meyakini melaksanakan perintah Allah. Nah, dengan demikian iman kepada Allah merupakan dasar utama dan pertama dalam kerangka keimanan. Sementara rukun iman yang lainnya merupakan tambahan dan implikasi dari rukun pertama itu. Karena dia merupakan bagian dari iman kepada Allah dan terbina atas landasan iman kepadanya, maka setelah seorang beriman kepada Allah, dia harus beriman pula kepada malaikat, kitab, rasul, dan perjumpaannya dengannya, qada dan qadar. Jadi rukun iman itu kan ada 6. Satu adalah yang paling utama atau dasar pondasinya, sehingga ada iman kepada malaikat, kitab Allah, rasul, hari kiamat, qada qadar, itu adalah merupakan terwujudnya ya iman yang kuat akan bisa melandasi ya beriman kepada semua itu. Kemudian tidak akan terwujud iman kepada Rasul melainkan setelah beriman kepada yang mengutus Allah. Tidak pula terwujud iman kepada hari pembalasan atau hari akhir ya melainkan setelah beriman kepada Allah. Nah,
pemberi balasan atau Allah. Jadi semua itu berkaitan. Malaikat, iman kepada malaikat juga harus iman dulu kepada yang menciptakannya siapa? Allah. Kemudian kitab Allah, siapa yang menciptakan kitab ini? Malaikat. Malaikat siapa ini? Allah. Jadi semuanya merujuk kepada Allah semuanya. Nah, akibat orang yang tidak beriman kepada Allah satu, ya, tidak memiliki pedoman. Alhamdulillah. Pegangan hidup tidak punya. Akibatnya hatinya tidak tenang, kemudian mudah terombang-ambing oleh pengaruh yang tidak baik, sehingga sangat bahaya sekali. Yang kedua adalah tidak mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, ya, mana yang hak dan mana yang batil, ya. Kemudian ketiga, suka mengumbar hawa nafsu, tidak terkontrol hawa nafsunya, sering tidak mengerjakan tugas, kemudian sering main game terus, nggak pernah belajar, ya toh. Kemudian mudah bersifat sombong dan takabur. Wah, sedikit kebaikan tapi sombong. Wah, saya bisa baca Quran terus. Nah, itu tidak baik. Ya, itu adalah akibat orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, kemudian bersifat individualis dan mementingkan diri sendiri. Temannya minta tolong, tidak beri tolong. Ya harus sama teman harus saling tolong menolong. Ya, kemudian beranggapan bahwa kehidupan hanya dunia saja, tidak percaya adanya kehidupan setelah di dunia atau hari akhir. Jadi tidak percaya, wah hidup itu di dunia tok pak, jadi ini tidak ada. Wah, itu namanya orang yang tidak iman kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang salah satu dari rangkaian ini, ya. Ini orang ini akan rugi nantinya, ya. Kemudian orang yang tidak beriman balasnya di akhirat adalah neraka karena tidak mengakui kebenaran Allah. Hati-hati, ya. Jadi akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam sifat-sifat atau sikap-sikap yang seperti ini, ya. Jangan sampai, ya. Jadi kita berupaya dengan sekuat tenaga, kita yakin dan Allah itu ada, dan Allah itu satu, dan Allah itu menguasai di semua dunia ini, dan Allah itu pasti melihat kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan berusaha untuk sekuat mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baik, hikmahnya atau manfaatnya apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sungguh hati dan dengan tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, Allah akan memberikan kemuliaan kepada mereka, baik di dunia, baik di akhirat, ya. Di dunia ini akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti satu, memiliki pedoman hidup yang benar, ya. Jadi sehingga hatinya tenang, tidak mudah goyah, dan pengaruh yang menyesatkan terhindar dari sifat takut dan cemas. Kemudian hidupnya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, ya, dengan ajarannya terhindar dari perbuatan keji dan tercela. Ketiga, memiliki kepekaan sosial yang tinggi untuk melakukan amal soleh. Jadi terbiasa untuk melaksanakan amal soleh karena dia yakin bahwa Allah itu ada dan pasti Allah memberikan balasannya, mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Baik. Kemudian memiliki sifat yang terpuji, rendah hati, tidak sombong, saling menyayangi, ya, kepada sesama orang lain, sama manusia dan semua alam ini. Kemudian orang yang beriman dunia akan mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat akan mendapatkan balasan di surga, seperti surat Al-Maidah ayat 9. Itu, ya. Jadi yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Itu adalah orang-orang yang beriman. Iman tadi yakin, menyampaikan dengan lisan, kemudian meyakini dalam hati, dan melanjutkannya dengan amal atau melakukan amal kebaikan. Itu adalah rangkaian dari hikmah dari kita beriman kepada Allah. Baik anak-anakku, terima kasih pertemuannya, materinya sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan latihan soal dan nanti mungkin akan ada ulangan harian. Baik anak-anakku, terima kasih yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari Bapak. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kurang paham, jangan bisa dipelajari lagi materinya yang ada di Google
atau yang ada di Google Room ya, Classroom ya materinya. Kemudian ada pepatah ini, hati gersang karena iman tak telah usang. Ini adalah kata-kata bijak ya, sehingga menyemangati kita bahwa kita senantiasa untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa Allah kepada Allah. Baik anak-anakku, semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik ya, sehingga kita bisa mengamalkan seluruh tenaga kita, seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan ibadah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, terima kasih. Malah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, yang belum segera diselesaikan. Yang sudah, alhamdulillah, silakan belajar untuk pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan.